Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ragam kimia yang saya hormati, topik kita selanjutnya yaitu pembahasan tentang fungsi pH dalam suatu larutan, terutama untuk formula sabun, karena kita banyak membahas tentang formula sabun. Tetapi pada prinsipnya fungsi pH dalam larutan ini juga bisa diterapkan untuk larutan-larutan yang jenis lain seperti air pump, air sumur, air sungai, dan lain sebagainya. Pada video sebelumnya, saya juga pernah menjelaskan tentang fungsi pH dalam larutan, tapi terkhusus untuk larutan Artinsoft agar menjaga kestabilan dalam larutan sabun bila direaksikan dengan surfaktan-surfaktan lainnya semisal Texapon. Lalu sebenarnya apakah pH ini? Mengapa perlu dijadikan parameter atau diuji dalam suatu produk larutan? pH atau yang merupakan singkatan dari power of hydrogen adalah parameter yang menandakan suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Saya tidak akan menjelaskan secara teoritis apa yang dimaksudkan dengan asam yang melepaskan ion H+ atau sebagai donor pasangan elektron, tapi yang dikatakan asam di sini adalah yang memiliki pH di bawah 5. Sedangkan pH netral itu di antara angka 6 dan 8, dan pH basa di atas angka 8 sampai ke 14. Di sini untuk menentukan fungsi pH dalam suatu larutan, kita akan melakukan sedikit percobaan. Di depan kita ada 3 buah larutan yang tidak sama beningnya tapi mungkin setara, dan ada kertas lakmus yang di dalamnya terdapat angka-angka yang menunjukkan dari pH larutan yang akan kita uji. Jadi makin ke bawah itu termasuk pH asam, antara 1 sampai 5 itu asam kuat, di antara 5 dan 6 itu termasuk asam lemah, kemudian 6 sampai 8 ini adalah pH netral, sedangkan 8, 10 itu masuknya basa lemah, dan makin ke atas hingga 14 itu ada termasuk ke dalam basa kuat. Sekarang mari kita uji pH dari ketiga larutan ini. Kita ambil kertas lakmus, kemudian kita celupkan ke larutan pertama. Ternyata memberikan warna merah. Warna merah ini pH-nya sekitar 2 sampai 3. Teman-teman bisa melihatnya. Kemudian kita ambil kertas lakmus yang kedua, kita celupkan. Ternyata memberikan warna kuning. Kuning itu pH di antara 6, netral jadi ya. Dan kita coba di larutan ketiga, kita celupkan. Ternyata memberikan warna ungu. Ungu itu basa ya, basa kuat, 13 sampai 14. Jadi dari percobaan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa larutan pertama adalah larutan yang bersifat asam, karena larutan ini memang mengandung Labs yang bersifat asam. Kemudian larutan kedua adalah larutan netral, karena ini memang hanya berupa air biasa sehari-hari. Dan ketiga yaitu larutan yang bersifat basa, karena ini memang larutan kaustik yang termasuk dalam basa kuat. Lantas mengapa pH dari suatu larutan itu perlu diujikan? Karena dari pH ini dapat diketahui apakah suatu produk atau suatu larutan itu layak digunakan atau dikonsumsi bagi tubuh manusia. Seperti kita ketahui teman-teman semua, bahwa pH yang bersifat asam, apalagi asam kuat, itu sangat bersifat korosif. Ini yang kita jadikan contoh adalah Labs. Tapi yang aplikasi lebih lanjut itu misalkan dalam asam klorida, HCl, HNO3, asam nitrat, maupun H2SO4, asam sulfat yang digunakan sebagai air aki. Bahkan yang lebih keras yang disebut sebagai air keras yaitu pencampuran antara asam nitrat dan asam klorida itu sangat merusak kulit manusia. Kemudian dari pH yang bersifat basa, ini adalah larutan kaustik, basa kuat. Mungkin teman-teman yang berhubungan dengan sabun pernah
terkena atau sedikit percikan dari larutan kaustik ini pasti akan merasakan gatal. Itu menandakan bahwa dia juga bersifat korosif. Jadi asam kuat dan basa kuat ini bersifat korosif atau dapat menciderai atau melukai kulit manusia. Untuk itu maka selayaknya suatu larutan atau suatu produk harus bersifat netral. Apalagi seandainya teman-teman akan menguji suatu produk itu di lembaga pemerintah, misalnya Kemenkes atau BP POM, produk itu pasti akan dilakukan pengujian apakah pH-nya netral atau tidak. Sekarang misalkan ada suatu produk sabun, seperti contoh produk sabun cair di depan kita ini, harus juga selalu diujikan apakah pH-nya netral atau tidak. Bukan saja hanya menjaga stabilan, jadi pH ini ada dari segi keamanan untuk produk yang layak diedarkan. Ternyata pH-nya berwarna kuning, pH-nya adalah netral, jadi produk ini layak untuk digunakan bagi manusia. Demikian video kali ini tentang fungsi pH dalam larutan. Mudah-mudahan bisa dijadikan informasi buat teman-teman semua untuk lebih mengembangkan produk-produk sabunnya sehingga bisa diterima dan aman digunakan untuk masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.